Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya Ananda semua mengumpulkan tugas kemarin. Baiklah, karena tugas sudah terkumpul, kita memulai pembelajaran baru hari ini, yaitu tentang struktur organisasi koperasi di Indonesia. Sebelum kita mulai apa itu organisasi, adakah Ananda yang tahu apa pengertian organisasi? Saya, Bu. Ya, coba Gita. Baiklah, organisasi adalah sebuah wadah atau kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Contohnya itu seperti sebuah perusahaan yang mengalami penurunan atau down. Jadi perusahaan itu akan berkumpul untuk memajukan sebuah perusahaannya kembali supaya naik. Jadi dalam struktur organisasi ini ada 4 yang akan kita pelajari. Adakah Ananda semua ada yang tahu Saya, apa Bu. saja? Nah ya, coba. Ya, bagus sekali. Pertama itu yaitu tentang rapat anggota. Ya, yang keduanya ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, bagus sekali. Yang ketiganya ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba Bimo. Ya, bagus sekali. Yang terakhirnya ada yang tahu? Ya, bagus sekali. Jadi, dalam struktur organisasi ini, kita mempelajari 4, yaitu tentang rapat anggota, pengawas, pengurus, dan pengelola. Jadi, Ananda semua akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok A, B, C, dan D. Yang kelompok A membahas tentang rapat anggota, yang kelompok B membahas tentang pengawas, yang kelompok C membahas tentang pengurus, dan kelompok yang terakhir yang yaitu D membahas tentang mengelola. Ya, kelompok A, tolong jelaskan apa saja pekerjaannya rapat anggota tersebut. Ya, jadi Ibu ulangi sekali lagi. Rapat anggota itu bekerja yaitu yang pertama menetapkan anggaran dasar, yang kedua kebijakan umum. Kebijakan umum ini seperti manajemen, organisasi, dan usaha koperasi itu tersebut. Yang ketiga, rapat anggota ini membicarakan tentang pemeliharaan, pemberhentian pengurus, dan pengawasan, yaitu apabila ada kelompok dalam sebuah koperasi tersebut yang melanggar, nah bisa saja kelompok itu diberhentikan. Yang keempat, rencana kerja. Rencana kerja ini sebuah organisasi tersebut dalam koperasi membicarakan tentang kinerja koperasi tersebut. Misalnya koperasi petani, koperasi jasa pinjam, dan koperasi lain-lainnya. Dan yang terakhir, pembagian SHU. Pembagian SHU ini harus dibicarakan dalam sebuah rapat anggota. Dan yang ketiga, pengesahan pertanggungjawaban, yaitu sebuah koperasi ini harus adanya sebuah pertanggungjawaban dari misalnya dari kantor lurah atau dari gubernur atau dari wakil wali kota atau wali kota sendiri. Ya, kelompok B, silakan jelaskan apa itu tentang pengawasan. Ya, jadi Ibu ulangi lagi. Pengawasan itu bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan mengelola koperasi. Dan yang kedua, berwenang untuk
meneliti catatan yang ada, misalnya catatan sebuah pembukuan jasa pinjam, itu harus ada orang yang mengawasi. Misalnya kalau tidak ada orang yang mengawasi, maka sebuah koperasi itu catatannya akan rancu, akan drop atau akan tidak ada lagi. Ya, kelompok C, tolong jelaskan apa itu pengelolaan. Ya, Ibu ulangi sekali lagi. Ya, kelompok C, tolong jelaskan apa itu tentang pengurus. Jadi, tambahan dari Ibu, yaitu pengurus ini bekerja sebagai mengelola koperasi. Yang kedua, mengajukan rencana-rencana kerja atau anggaran pendapatan. Yang ketiga, melanggar rapat anggota. Yang keempat, mengajukan laporan keuangan. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan keuangan. Jadi, sebuah pengurus ini harus adanya orang yang mengurus sebuah koperasi tersebut. Terima kasih kepada kelompok pengurus, yaitu kelompok D, yaitu kelompok pengelola. Bisa jelaskan? Yang terakhir yaitu kelompok pengelola. Baiklah, Ibu tambahkan sedikit. Pengelola ini adanya orang yang atau karyawan atau pegawai yang diutus untuk diberi kuasa atau wewenang oleh pengurus. Jadi, pengelola ini adanya timbal balik antara pengelola dan pengurus. Yaitu kalau tidak adanya pengelola, maka pengurus ini harus mencari orang untuk mengelola. Baiklah, sekian materi atau pelajaran yang hari ini kita dapat. Bagi kelompok-kelompok yang Ibu tunjuk tadi, besok kita kerjakan tugas, yaitu bikin makalah atau mapping tentang judul-judul dari 4 ini, yaitu kelompok masing-masing ya. Besok harus dikumpul ya, karena pelajarannya kita udah habis dan jamnya sudah habis. Kita akhiri pelajaran kita siang hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.